Hari ini kapan harinya, tahunnya. Apa? Bisa juga kan hari ini, hari sekarang itu bisa. Hari ini terus apa yang abang tanya? Hari ini telah lahir. Iya, terus Berarti kenapa? tapi nggak dikasih tahu kan harinya kapan, Terus, tahunnya kapan. terus apa yang salah Ya, itu dengan yang jadi pertanyaan. Bentar, pertanyaan abang apa? Si baru tahu pertanyaan seperti ini. Ya, diskusi yang sangat luar biasa dari anak-anak Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan Yesus menjadi pengajar-pengajar yang hebat, yang menarik perhatian daripada anak-anak Tuhan dan juga orang-orang beragama lain, sehingga berbondong-bondong belajar kebenaran firman Tuhan atau yang biasa disebut dengan Injil. Seperti video berikut ini, walaupun juga ada nada-nada yang keras karena memang ada orang-orang yang juga mempertahankan iman mereka dan juga ada orang-orang yang ikut campur iman kita padahal dia tidak beriman kepada Yesus. Nah, seperti apa? Mari simak sampai selesai. Boleh dibuka kameranya, Pak? Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Belum cukup followernya. Belum cukup umur. Oh, kalau belum cukup umur kenapa komen TikTok? Kenapa suka sekali berdusta, Bang? Boleh berdusta, Bang. Berbohong itu boleh. Hah? Ketawa. Habis bohong ketawa. Habis bohong ketawa. Dia bangga dengan kebohongannya. Teman-teman, dia bangga dengan kebohongannya, teman-teman. Lihat. Lihat teman-teman. Astaga Tuhan Yesus. Ampuni. Tuhan. Turun ke bawah. Belajar dulu kau. Itu. Sudah ketahuan bohong ya kan? Ketawa. Dia sedang menertawakan dirinya sendiri. Oh Tuhan. Ya teman-teman, sambil kita menunggu yang mau naik, kita sekali puji-pujian dulu ya. Aku jadi gara-gara Kak Helen tadi ngomong Melita Sidabutar, aku jadi kangen lagunya Kak Melita Sidabutar, teman-teman. Kenapa kalian suka sekali bertanya? Buka dulu kameranya. Ayo open cam. Silakan. Oke. Siap. Ya kan? Sampai keputus tuh lagu Kak Melita Sidabutar gara-gara kamu naik. Gitu. Ayo cepat open cam. Oke. Lamanya Bang, ngapain Bang? Masih sisiran dulu ya kan? Sisiran dulu. Bang. Nah ini dia luar biasa. Malam Bang. Selamat malam Bang Kelana. Kelana. Suka berkelana ini kan. Luar biasa, ganteng sekali ya Bang yang satu ini. Oke, mau tanya apa Bang tentang iman Kristen Bang? Tema saya Yesus Tuhan Bang. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Mau nanya ini Bang. Tanya apa Bang? Pernah kan saya dengar di dalam Alkitab itu kan telah lahir bagimu. Telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Saya hafal ayat itu. Kenapa? Dengan ayat itu. Jadi Tuhan Yesus itu diangkat jadi Tuhan kapan? Gitu. Hari ini. Tanyanya. Penjelasan itu. Hari ini telah lahir kapan? bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Ya jadi Kan, pertanyaannya apa? hari ini kapan harinya, tahunnya. Apa? Bisa juga kan hari ini, hari sekarang itu bisa. Hari ini terus apa yang abang tanya? Hari ini telah lahir. Ya terus Berarti kenapa? tapi nggak dikasih tahu kan harinya kapan, Terus tahunnya kapan. terus apa yang salah Ya, itu dengan yang jadi pertanyaan. Bentar, pertanyaan abang apa? Si baru tahu pertanyaan seperti ini. Ya itu
hari ini Pertanyaannya telah dulu, lahir. jelas-jelas dulu. Oke, saya kasih waktu abang 1 menit untuk menjelaskan pertanyaan abang dulu. Ayo, saya dengarkan. Saya nggak tahu esensi dari pertanyaan abang itu apa ketika abang bertanya hari ini hari apa, tahun berapa, bulan berapa, gitu. Esensinya apa? Dia kan lahir sebagai manusia toh. Iya, betul. Iya. Kayak kita manusia ini kan tahun lahirnya tahun sekian, bulan sekian, hari-hari sekian begitu. Kan cuman pingin tanya aja tuh Bang, dapat Iya, kan? pentingnya pertanyaan itu apa? Saya baru tahu pertanyaan ini seumur hidup saya. Saya berdiskusi nggak lama, 1 tahun lebih ini. Saya baru dapat pertanyaan ini. Esensinya itu apa? Di dalam konsep ketuhanan, esensinya apa? Kayak seperti manusia yang lain kan bisa tahu. Loh, Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya Allah. Bukan manusia biasa. Itu, cobalah cari pertanyaan yang lainnya. Yang ada esensinya. Yang jelas gitu loh, poin pertanyaannya itu jelas. Kalau abang tanya hari apa, tanggal berapa, bulan berapa gitu kan. Lah nanti abang bikinin aja Tuhan Yesus KTP gitu. Ayo cari pertanyaan yang lain lah, yang lebih masuk ke logik kita loh. Silakan. Apa itu nggak bisa masuk? Ya aneh, pertanyaanmu aneh bang. Gitu, nggak ada esensinya dengan konsep, dengan keimanan kita itu esensinya tidak ada itu bang. Oh, apa nggak ada datanya kan? Nggak ada dalilnya itu? Kalau datanya ada bang, cuman esensinya itu apa? Itu, cobalah cari pertanyaan yang lain. Makanya kalau mau bertanya itu biasakan gini bang ya, dimengerti dulu loh. Itu. Kan begini, kan matinya kan bisa katanya kan 25 Desember itu kan Apa bang? kematiannya 25 Desember Yesus apa? kah? 25 Desember. 25 Desember kematian Tuhan Yesus. Hari ulang tahun kah? Hah? 25 Desember hari kematian Tuhan Yesus. Sebentar. Hari Saya benarkan kelahiran. dulu, saya luruskan ini. Ulang tahun. Sebentar. Sebentar bang, abang lawak-lawak ini, terima kasih banyak udah menghibur. Saya minum sebentar. Oh Tuhan Yesus ampuni. Bentar, abang datanya dari mana kematian Tuhan Yesus itu 25 Desember? Kami memperingati 25 Desember itu telah lahir bagi kami juru selamat. Abang ini sering nonton diskusi siapa sih bang? Coba ngomong jujur dulu. Sering nonton diskusi siapa? Cuman pingin nanya aja. Enggak. Abang jawab Biasanya dulu pertanyaan saya. Abang jawab pertanyaan saya dulu. Abang jawab pertanyaan saya dulu. Abang ini sering nonton diskusi siapa? Waktu itu siapa ya? Bang Rasid kan? Kebanyakan nonton Rasid begini hasilnya. Jangan terlalu banyak nonton Rasid kan. Jadi begini hasilnya. Tapi kan itu. sampai Rasid, sekarang Rasid aja sampai sekarang udah gak berani lagi diskusi sama saya itu bang. Main ceret dia bang. Itu. Abang lihat lah PT saya itu. Udah gak berani lagi Rasid diskusi sama saya. Nah sekarang bang, daripada abang bingung menjelaskannya apa, abang serahkan handphone abang itu kepada orang yang di sebelah abang. Suruh dia berdiskusi sama saya. Silahkan. Jangan abang dari tadi dia ngomong apa, abang ikutin omongannya. Abang serahkan aja handphonenya. Nih loh, kamu ngomong sendiri gitu, cepat. Ayo. saya cuma pingin nanya itu bang. Ya, esensinya itu tidak ada. Abang kematian Tuhan Yesus saja, abang kira kelahirannya. Itu 25 Desember itu hari kematian. Coba suruh teman abang itu, siapa yang di sebelah abang itu Pak Ustadz kan?
Pak Ustadz bukan? Ada teman-teman sebelah. Nah, suruh dia ngobrol sama saya. Siapa tahu dia lebih punya pertanyaan. Gitu. Tapi kalau agama abang sudah belajar dengan benar ya, iman abang ya. Ya sedikit-sedikit juga belajar-belajar. Sedikit-sedikit ya, gitu. Sudah berapa tahun Islam, Bang? Ya, Sudah berapa tahun Islam? ya sejak aku lahir lah. Oh, sejak abang lahir, Bang. Boleh tanya nggak, Bang? Agama Islam itu lahirnya di mana, Bang? Lahir dan berkembangnya di mana, Bang? Maksudnya? Agama Islam itu pertama kali lahir itu di mana? Berkembangnya di mana? Agama Islam pertama lahirnya Ya. kita kenal Islam apa Ya, lahirnya Islam? agama Islam itu lahir dan berkembangnya itu di abad keberapa di mana? Kalau soal itu kan saya belum sampai ke situ Loh, juga. Bang, itu mendasar loh, Bang. Masa Abang nggak tahu? Wah, Cuman Abang kita tidak tahu imannya lahir di abad keberapa? Kita kan yang kita tahu soal agama itu kan dari Rasulullah. Dari Rasulullah itu ya, yang Abang tahu Rasulullah dari Rasulullah ya, agama. dari Nabi Muhammad ya. Oke, saya kasih penjelasan sedikit buat Abang ya. Iman Abang itu lahir di abad ke-7 di Jazirah Arab. Berkembangnya di sana ya, di abad ke-7 di Jazirah Arab. Oke, Abang baca Al-Quran bisa, Bang? Alhamdulillah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Tujuan Abang baca Al-Quran untuk apa, Bang? Ya, Tujuan Abang baca Al-Quran untuk apa? ya untuk menambah ilmu, menambah iman. Gitu. Abang ini saya ngomongnya sopan ya teman-teman ya. Kalau nggak sopan, udah saya tanya imannya, saya tahan hati saya dari tadi. Untung abang ini sopan ya kan. Bang. Kalau kau tadi nggak sopan bang, habis kau bang. Bisa Soalnya- bang. Lebih. Soalnya keluarga saya kan banyak Kristen. Oh keluarga banyak Kristen. Nah ini aja kita Kristen. ngobrol itu aja. Sambil kita menunggu yang lain. Keluarga Kristen. Ya, sepupu. Seperti apa? Seperti apa penilaian abang tentang orang Kristen itu? Coba mau dengar. Ya, secara ini biasa-biasa aja sama. Masa biasa-biasa aja. Cuman yang berbeda situ kan cuman cara ibadahnya. Cara ibadahnya baru. Cuman kita lihat kan dilihat individunya, seorangnya toh. Ya betul. Itu balik lagi ke individunya ya orangnya ya. Itu masa nggak ada perbedaan bang? Biasanya anak-anak Tuhan itu orang-orang Kristen itu lebih mengasihi bang, lebih punya kasih. Biasanya. Menurut abang biasa aja, sama aja. Iya, nah, secara duniawi lah. Kalau Iya. secara agama ya mungkin kan kita beda-beda, kan beda-beda keyakinan. Abang jangan kemana-mana, abang di atas aja dulu, santai aja. Karena abang orangnya sopan. Ya teman-teman follow akun abang Kelana ini, sopan orangnya. Kan aku bilang, kalau abang nggak sopan jadi udah kugas abang. Gitu. Sebentar ya bang, jangan kemana-mana ya. Aku mau menyapa Mas Man dulu. Mas Man selamat malam. Selamat malam. Agamanya apa? Islam. Oh Islam. Iya itu. Iya, boleh dibuka kameranya Mas Man. Nih, saya lagi di tempat tidur, saya bertiduran. Takut Abang nggak lagi di sopan. tempat tidur, terus abang nggak bisa buka kamera. Nggak, maksudnya nggak sopan gitu. Nggak apa-apa bang, silahkan bang. Buka, Jangan. buka aja kameranya. Lagi gelap. Hah? Nggak Ya bisa udah. buka kamera juga. Ya udah, kalau memang nggak bisa buka kamera, udah gelap ya mendingan abang tarik bantal, tarik selimut, abang tidur aja di bawah. Itu kan lebih enak, lebih baik saya ngobrol aja dengan Mas Man. Enak, ya kan? Itu. Bang, yang abang pelajari tentang iman abang itu apa? Aku mau dengar. Yang abang pahami tentang agama abang itu apa? Kepercayaan lah. Apa yang abang pelajari tentang iman abang itu?
iman itu kan kayak cinta. Iman itu kayak cinta. Luar biasa bahasanya ini. Iman itu kayak cinta. Terus bang? Kayak kecintaan begitulah. Nah terus yang abang pahami apa tentang iman abang itu? Bang, kenapa tiba-tiba diam? Oke, kita sapa dulu ya. Bang Kelana jangan kemana-mana, di situ aja, di situ aja. Itu santai diam di situ aja. Oke. Pak Mercedes El Torad, selamat malam. Selamat malam Bang, shalom. Shalom, oh Kristen Pak. Ya ada yang mau disampaikan sedikit silakan Pak. Saya juga kaget dengan pertanyaan abang itu. Kenapa kaget Pak? Ya mungkin dia mau bikin KTP-nya. Jangan kaget. Ini Bang kan tertuliskan begini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud itu ya. Ya. Jadi abang itu mungkin mau nanya gini. Saat itu waktu ngomong itu siapa? Tanggal berapa itu waktunya? Tanggal berapa belum berapa itu mungkin gitu ya Bang ya. Iya dia lagi bingung dengan pertanyaannya sendiri sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, Abang Kelana ini buka komal, masuk lab TikTok orang ya kan, didengarnya narasi orang seperti itu, dicobanya mau ditanyanya ke kita seperti itu. Tapi ya udahlah, itu gak masalah ya Bang Kelana ya, kita bercanda di sini ya. Gitu. Iya. Tadi juga ada di komen-komen Tuhanmu bayi katanya. Gini teman-temannya. Zaman sekarang kan zaman internet. Kita bebas googling apa aja. Tuhan itu kalau bagi Kristen beda dengan Allah. Beda ya pengertiannya beda ya. Kalau di dalam Islam itu kan Tuhan itu adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Itu ya Bang ya. Ya Bang Kelana. Iya. Kalau dalam Kristen bukan Bang. Tuhan itu gelar. Kan sering Muslim bilang Tuhanmu mati katanya kan. Nah, nggak bisa Bang mati Tuhan Bang, soalnya gelar sama dengan presiden. Presiden kan gelar. Iya. Iya. Contohnya gini Bang, Presiden Soekarno itu yang mati Soekarno-nya apa presidennya? Kan Soekarno yang meninggal kan? Bukan presidennya Bang, itu gelar. Artinya apa itu? Tuhan itu penguasa, pemilik. Jadi kalau kata Tuhan Bang, yang menggunakan kata Tuhan pertama kali orang Kristen Bang. Orang Kristen Bang. Etimologi atau kalau abang nggak tahu etimologi itu artinya asal usul kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan dalam bahasa Melayu Bang. Tuan. Jadi artinya apa? Penguasa atau pemilik. Itu Bang. Kalau dalam Islam kan Tuhan itu pencipta gitu kan. Kalau Kristen bukan. Bukan seperti itu. Tuhan itu gelar. Kalau orang Jawa itu Gusti Bang. Gusti ya. Nah Gusti. Kalau mungkin orang Madura itu pangeran ya. Iya seperti itulah. Jadi gelar itu Bang ya. Tuhan itu gelar. Gak bisa mati gelar Tuhan itu gak bisa mati. Yang mati kemanusiaannya. Tadi abang ini juga abang Hosnya ini sudah bilang Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Gitu ya. Ada yang bilang juga sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah, ilahi. Insani dan ilahi. Ya Bang ya. Dua natur. Gitu. Jadi salah kalau abang ini pas sekali tadi. Ada juga orang Kristen bilang 100% manusia, 100% Allah. Salah itu Bang. Yang benar itu sungguh-sungguh manusia ataupun sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi. Itu benar itu Bang. Itu Bang ya. Jadi kalau kata Tuhan itu nanti bilang sama kawan-kawan Abang yang di bawah ini juga gitu. Di Kristen itu rupanya beda Tuhan dengan Allah gitu ya. Jadi besok nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Oh, kalau masalah itu nggak ada Pak, itu akan terus ada Pak. Gitu. Nah, Bang Kelana, kebetulan ada Pak Mercedes nih di sini. Ada yang Pak Kelana mau tanya nggak sama Pak Mercedes tentang iman Kristen? Tanya aja Pak.
Enggak, aku cuma itu aja bang. Aku Nggak cuma apa-apa, itu. Pak. Bisa nanya kak. Menggelitik. Silakan, tanyalah, silakan. Yang di bawah pun tadi menggelitik loh. Hari ini telah lahir bagimu gitu kan. Silakan. Jadi apa itu? Tanggal berapa itu hari itu? Hari ini itu waktu itu malaikat surga itu mengatakan ke apa itu ya gembala-gembala itu. Tanggal berapa, jam berapa, kira begitu. Iya. Gitu. Oke, Pak Mas Apa, Edi, Kak? Bisa nanya sama Sebentar. abang ini kak. silakan. Enggak. Pak Kelana tanya. Silakan. Sama host aja lah, sama host aja. Iya. Sama bang aja, sama host aja bang. Aku Nanya sama abang yang ini bisa kan? Yang mana? Yang Sama ini host yang lah. ini yang Oh, bukan host. Pak Marsedis dia mau tanya satu Iya. pertanyaan aja sama Bapak katanya. Nggak apa-apa ya Pak, Oh, satu boleh, pertanyaan ya. Ya silakan. Boleh. Nah, kalian diskusi sebentar. Saya istirahat 5 menit aja ya. Boleh ya Bang Kelana ya, pegang room saya dulu ya. Bang Kelana ya. Itu saya kasih room saya sama Bang Kelana. Lucu-lucuan aja kita ini. Ayo bang, silakan bang. Di kayak bang, kalau di Islam itu kan kayak Nabi kita tuh kayak Nabi Muhammad. Seketika dia meninggal kan ada kayak peninggalan begitu, kayak janggutnya, surbannya, bajunya. Ini kan sekedar nanya bisa bang. Kalau Yesus itu peninggalannya itu kayak salib itu adakah? Kayak pakunya? Kalau salib bang, setahu saya belum ada. Tapi kalau kain turin, yaitu kain kafan, kain kafan saat Yesus meninggal itu ya, saat dikafani, kain kafannya ada loh bang di museum di apa sana di Vatikan bang, ada bang. Jadi menurut para ilmuwan kemarin itu kan DNA-nya di apa itu diuji sama uji karbon juga kayaknya itu ya, untuk mencocokkan. Ada bang, ada. Googling aja bang. Sekarang tadi kan sudah saya bilang, sekarang itu kan kita zaman internet bang. Iya. Iya. Semua bisa kita googling bang. Benar nggak gitu ya? Kita kan sekarang nggak boleh lagi kata si A begini, kata si B begini. Benar nggak? Gitu loh. Sekarang ini kan biasanya kayak gitu, benar nggak gitu? Kita cari bang, kita cari. Gitu bang. Kalau aku sekarang ini, kita ini bersyukur bang. Kita lahir di abad milenium ya, di zaman modern. Iya bang, aku bersyukur bang. Iya. Iya, kita bersyukur lah ya. Ada internet sekarang ini kan bisa ngomong, kita bisa tatap muka walaupun dari jauh gitu. Bersyukur bang. Kita harus syukuri bang itu bang. Kita harus syukuri. Iya, kita harus syukuri itu bang. Jadi sekarang ilmu-ilmu bisa kita cek di internet. Iya bang. Sebentar ya Pak, aku luruskan ya. Karena pertanyaan Bang Kelana tadi masalah peninggalan Nabi Muhammad ya, jenggot. Terus apa tadi Bang Kelana? Surbannya. Sorban. Nah, luruskan saya kalau memang salah ya. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu saya ada nonton video dan itu disampaikan langsung oleh pihak Arabnya, gitu ya. Itu masalah jenggot itu tidak ada peninggalan, Pak. Itu disampaikan langsung dari pihak Arabnya sana. Itu. Luruskan saya ya kalau saya salah ya, mohon maaf ya. Itu luruskan saya kalau memang salah, tapi dari pihak Arabnya sendiri menyatakan peninggalan itu tidak ada yang tersisa dari peninggalan Nabi Muhammad. Itu. Luruskan kalau memang saya salah, tapi boleh Bapak cek videonya. Saya ada videonya. Saya carikan dulu ya, silahkan kalian ngobrol dulu. Bang Kelana. Ya. Aku juga ada yang sangat menggelitik juga, sedikit menggelitik dalam hati saya bang. Tentang Nabi Muhammad. Ya. Menurut yang saya dengar ini, yang saya tahu juga dari teman-teman, Muhammad itu kan bukan nama bang, gelar ya. Gelar bang, apa nama bang? Nama ya. Yang di bawah Muhammad itu gelar apa nama? Teman-teman muslim di bawah. Gelar katanya bang, gelar bang.
Ada yang nama juga ini ya, ada yang nama. Setahu saya itu, iya Muhammad itu gelar katanya. Iya gelar ya. Jadi mas aku begini loh bang, coba abang cari dulu yang bernama Muhammad, misalnya abad ke-6 atau abad ke-7 lah ya. Soalnya aku nggak ada bang, nampak nggak ada dapat bang. Sama kota Mekah juga nggak ada di peta itu, abad ke-7 pun nggak ada kota Mekah. Abad ke-7 nggak ada, padahal katanya kan dulu itu kota apa? Persinggahan pedagang ya. Nggak ada bang. Saya cari juga di Google kan, kota Mekah abad ke-7 nggak ada. Gitu loh. Makanya aku bilang bang, sekarang ini udah bebas bang, cari apa aja di Google itu, internet. Gelar katanya itu bang, iya gelar. Kalau nggak salah namanya Katen bang ya, host. Nama ya, nama apa gelar ya? Iya, nama. Iya aku udah cari bang. Kemarin ada channelnya, kalau abang nanti cari di Google, di apa bang, di YouTube. Channelnya siapa ya? Satria Nusantara. Nanti kita aja bang, Satria Nusantara bang, channelnya itu. Aku sumber-sumbernya heran aku. Dari Hindu semua saya lihat. Sumber-sumber dia bang. SN itu, Satria Nusantara. Nanti bang, nanti setelah live, abang buka YouTube, ketik aja Satria Nusantara. Saya heran saya tuh, dari mana dia dapat data-datanya itu. Saya heran selalu. Abad kedua, ketiga itu, selalu saya nengok dia tuh. Bang, host, aku pamit bang. Merokok aku ini. Maaf bang. Silakan. Iya. Saya lagi cari video itu tadi di mana ya? Kemarin saya ada baca soalnya ya. Bukan baca, saya ada lihat videonya, tapi luruskan saya ya. Kalau salah tolong luruskan. Tapi pihak Arab sendiri bilang itu kan, kalau memang peninggalannya itu sebenarnya tidak ada. Itu ya. Itu. Tapi saya nggak tahu. Itu, tolong luruskan saya kalau memang saya salah. Tapi yang saya dengar itu kemarin seperti itu. Tapi kalau memang ada ya nggak masalah gitu. Nah kalau Bapak bertanya tadi tentang peninggalan apa sih yang ditinggalkan Tuhan Yesus, bukti sejarahnya apa, banyak sekali Pak. Bukti-bukti sejarah tentang kedatangan Tuhan Yesus hingga Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan Pak, penulis-penulis di luar kekristenan, Josephus Flavius, penulis Yahudi itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Itu di luar kekristenan, menuliskan tentang Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ya Pak ya. Jadi kalau bicara tentang fakta sejarahnya, kami orang Kristen ini lebih banyak fakta sejarahnya Pak. Banyak sekali kami punya fakta sejarah. Kuburannya sekarang juga di bagian mana Pak? Apa Pak? Kuburannya. Oke, saya mau tanya dulu sama Bapak ya kan. Kuburan Nabi Muhammad di mana Pak? Kalau kuburan Rasulullah kan jasadnya kan di Mekah. Terus di mana Pak? Ya. Di mana kuburannya? Di Madinah. Di mana? Madinah. Di Madinah ya. Terus Bapak tanya kuburan Tuhan Yesus untuk apa? Maunya itu kan Ya jadi bukan kayak kuburannya Pak ya. Karena apa? Ya, Tuhan Yesus itu kan bangkit manusianya toh. Ya, tapi Tuhan Yesus itu kan bangkit dan naik ke sorga di hari yang ketiga. Tapi tempat dikuburkannya ketika Tuhan Yesus itu mati itu ada, kita sering menyebutnya itu gereja makam suci Pak, itu di Yerusalem. Itu gereja makam suci di Yerusalem. Gereja itu tuh dibangun oleh Konstantin pada abad keempat. Ya Pak ya. Itu
Oke lah, kalau tidak ada yang Bapak tanyakan lagi, terima kasih banyak ya Pak Kelana. Mungkin silahkan beristirahat ya Pak Kelana ya. Makasih host. Ya, terima kasih Maaf banyak kalau ya. ada, Salam ada santun. pertanyaan yang salah. Nggak apa-apa, saya juga minta maaf kalau ada narasi saya yang menyakiti hati Bapak ya. Kita cuma bercanda, jadi mohon maaf ya Pak ya. Ya, salam damai, salam toleransi ya Pak. Selamat malam. 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 Ya, soalnya gini ya, kalau Pak Kelana kelamaan di atas, nanti Pak Kelana itu malah apa tuh? Malah jadi flamingan tuh teman-teman yang di bawah. Coba baca komentar tadi, gitu. Dibilangnya wajahnya Kristen lah, apalah itu. Beliau itu orang baik loh teman-teman. Walaupun beliau salah bertanya, tapi beliau orang baik. Saya malah lebih menghargai orang-orang yang seperti itu. Saya sangat menghargai orang-orang yang seperti itu, serius. Gitu. Dibandingkan naik kejang-kejang langsung menghujat, menghina. Buat apa? Gitu. Saya lebih menghargai orang-orang yang seperti itu. Saya hargai itu. Siapa sih? Aku pengen naik Kak. Ya silahkan naik aja Chandra. Chandra mau naik silahkan naik. Satu orang lagi yuk. Silakan Chandra kalau mau naik. Iya Bang Kelana itu baik orangnya, serius. Saya lebih suka orang yang begitu teman-teman. Walaupun berbeda agama gitu kan, berbeda iman, malah enak buat saya ngobrolnya. Lucu gitu. Kita naikkan Bang Marco kan namanya. Oke Bang Marco, selamat malam. Malam. Ya silakan. Bentar ya Om Kem ya. Bentar ya Mas. Ya yes. Silakan. Bentar ya Om Kem dulu aku. Salam kenal dari Medan Bang. Salam kenal Pak Marco. Agamanya apa Pak? Saya agama Kristen. Oh agama Kristen. Ya ada yang mau disampaikan sedikit Pak, silakan. Nah ini saya mau luruskan aja sedikit. Yang mau diluruskan? Membahas ini ceritanya, temanya apa ini? Yesus Tuhan Pak. Apa? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Karena gini loh Bang, kita selaku orang yang beragama, menurut saya sudah ada tempatnya kita masing-masing. Betul. Ya kan, itu dulu satu yang pertama. Yang kedua masalah kepercayaan. Sama seperti kayak tadi juga. Ya kan, kepercayaan itu kita tanamkan, tetapi tetap satu langkah tujuan kita kepada Dia. Ya kan? Jadi saya ikuti sudah beberapa hari ini tentang pembahasan pokok tentang agama. Memang saya sih sebenarnya dibilang setuju, dibilang juga tidak setuju. Karena apa? Langkah kita melakukan suatu agama ini kan tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Apalagi yang kita bahas yang berbeda dengan agama yang lain. Oke. Jadi Sebentar Pak Marco, maaf saya potong, bukan saya tidak menghargai Bapak. Jadi poinnya yang Bapak mau luruskan apa? Bapak naik ke sini, apa yang mau Bapak luruskan? Poinnya apa? Nah, yang mau aku luruskan gini loh Bang. Kita ciptaan itu satu, tidak ada dua. Adam dan Hawa tetap satu. Ya kan? Intinya kita berpegang kepada Sang Maha Pencipta. Ya kan? Peribahasa itu aja dia yang beda. Cara menjalankan ibadah masing-masing. Ya, jadi kalau menurut saya, poin yang Bapak mau luruskan, kesalahan kami apa? Gini, kesalahan nggak ada. Terus apa yang Bapak mau luruskan kalau memang tidak ada kesalahannya?
Perdebatan ini kan tentang agama, medsos. Jadi kayaknya kurang gimana ya menurut saya, kurang pas gitu. Kalau menurut saya, Kurang pas menurut Bapak. kecuali kita mengadakan satu kelompok Yang bahwa pasnya kayak menurut Bapak ibaratnya seperti apa, Pak? medsos. Ya, Yang pasnya menurut Bapak seperti apa? begini loh, kalau memang kita sudah niat di hati kita, tidak harus di dalam medsos ini, karena medsos ini adalah suatu umum. Loh, gini Pak ya, saya jelaskan dulu sama Bapak ya, boleh gantian berbicara ya. Tujuan saya ada di sini. Yang pertama, saya lahir baru, saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, saya memberitakan kebenaran, itu yang kedua. Dan ketiga, saya mempertanggungjawabkan iman Kristen. Itu. Tanpa saya menjatuhkan iman lain. Makanya ketika saya buka Komal, saya tidak pernah bahas agama lain Pak. Nggak pernah. Dan Iya, saya bahas iman saya Kristen. paham itu. Apa yang salah untuk itu Pak? Itu semua yang baik abang lakukan itu. Ya, apa yang Tapi salah? kalau lebih baik lagi bang, seperti kayak ibaratnya kesaksian yang abang lakukan itu, tidak perlu ibaratnya harus di dalam medsos. Kalau menurut saya, itu menurut Pak, saya. media sosial medsos inilah kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Daripada media sosial medsos ini Pak saya gunakan misalnya untuk pargoi begini, ini kan, saya pargoi begini untuk apa? Nah, lebih baik media sosial ini saya gunakan untuk menjawab tuduhan dari orang-orang yang menjatuhkan iman Kristen tanpa saya menghujat agama lain. Itu tadi bang. Jadi titik kita sebagai selaku orang yang beriman, yang benar-benar, kan ada kalau kata bahasa ibarat. Oke, pertanyaan saya dulu sama Bapak. Bapak agamanya apa Pak? Saya Katolik. Adik Kristen, sekarang Katolik, gimana sih Bapak? Kristen itu Pertanyaan kan saya sama. sama Bapak, Bapak Kristen atau Katolik? Kristen itu kan bahasa umum kita. Agama yang dilahirkan pertama itu Katolik. Jangan Saya salah. tanya sama Bapak, Bapak Kristen apa Katolik? Katolik. Sebutkan Salam Maria. Untuk apa saya sebutkan? Ya sebutkan Salam Maria. Itu nggak perlu. Sebutkan Salam Maria. Saya tidak bisa sembarangan. Sebutkan Salam Maria. Saya tidak bisa menyebutkan itu loh. Pertama Bapak naik ke sini, Bapak bilang Bapak Kristen. Saya tanya lagi setelah 10 menit, Bapak bilang Bapak Katolik. Bapak jangan naik menjadi seorang penipu, turun kau ke bawah Pak. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya akan segan dengan orang yang tidak berbohong. Seperti Kelana, saya segan dengan orang seperti itu. Tapi ketika naik ke atas di awal pertanyaan saya, ngomong Kristen, ditanya lagi, ngomong Katolik. Kenapa suka sekali berbohong? Hah? Kenapa suka sekali? Kenapa kau suka sekali menjadi penipu? Itu loh. Karena apa? Kalau memang orang Kristen ya Kristen, Katolik ya Katolik. Ditanya Kristen, ternyata Katolik, disuruh sebutkan Salam Maria, nggak perlu. Jangan. Kalau kau nggak tahu, nggak perlu. Dan satu, jangan jadi orang penipu. Suka sekali berbohong. Kenapa? Hah? Kenapa suka sekali berbohong? Halo, selamat malam. Ya, Chandra ayahnya Dica. Selamat malam, Bang. Maaf Pak, ini saya mau bertanya. Sebentar Pak, sebentar ya Pak. Saya Agamanya nggak apa, bisa Pak? konten karena pengikut saya masih sedikit. Saya baru main. Agamanya apa Pak? Agamanya apa? Agama saya Islam. Agama Bapak Islam. Mau Iya, bertanya betul. Apa yang mau ditanya? Saya mau bertanya. Yesus itu Kan di Tuhan sini dan kan saya. apa namanya temanya Yesus Tuhan. Betul ya? Saya bertanya, di zaman itu kan ada Paulus, ya kan? Sekarang saya mau tanya, umat Kristen ini mengikuti Yesus atau mengikuti
Paulus. Mengikuti- Sementara tunggu Pak sebentar Pak. Sementara Nah, dimulai nih. Kenapa Yesus dia tidak mau on cam? Dia naik pakai akun kecilnya karena tujuannya mau seperti ini. Silahkan lanjutkan. Kenapa masih hargai? Sementara Yesus itu kan kita tahu sendiri kalau misalkan Yesus itu berdoa dengan menadah tangannya ke atas. Oke. Terus juga Yesus berpuasa. Oke. Agama apa yang berpuasa ke agama Islam. Oke. Terus Berarti sebentar. Gantian. Menurut Bapak, Tuhan Yesus beragama Islam? Tunggu, belum. Tunggu Jawab dulu. Oke, Menurut Bapak, Tuhan Yesus beragama Islam? Betul sekali, betul. Oke, Betul buktikan saya menggunakan data. Tertulis di mana? sekali. Buktikan. Sekarang gini ya. Di dalam An-Nisa 157, Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Matius 27, Tuhan Yesus disalibkan. Kau gunakan datamu, botol. Yohanes 17 ayat 3 bahwasannya itu Apa? Yesus. Oke, di mana di situ kalau Yesus beragama Islam? Bukan Yohanes. Di mana di situ Yohanes 17 ayat Yohanes 3 yang 17 ada ayat kata 3 engkau itu utus, di mana adalah di situ Tuhan Yesus beragama Islam? Yesus adalah utusan. Oke, utusan-utusan seperti apa yang Anda maksud? Silakan berikan saya analoginya. Utusan dari Allah. Oke, Yang kalian tunjukkan sebut saya siapa? menggunakan data. Analogi kata utusan seperti apa yang Anda maksud? Utusan itu ya dia membawa wahyu untuk mengajarkan umat-umat. Oke, analogikan kata utusan itu di dalam kehidupan yang sekarang. Enggak, saya kan mau Jangan, analogikan, biar ketemu dulu. Analogikan kata utus yang ada di pikiranmu itu di dalam kehidupan yang sekarang. Utusan yang seperti apa? Silakan, kamu analogikan. sekarang kan saya kan masuk sini saya udah bilang saya Sebentar. Loh, kok nggak mau ditanya? Ketika kamu bisa mengklaim, ya saya harus tanya datamu. Kenapa kamu cuma bisa mengklaim tanpa data? Sedangkan saya bisa menunjukkan perbedaannya. An-Nisa 157, Isa di dalam imanmu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Di dalam Matius 27, Tuhan Yesus disalibkan. Yang jadi pedoman Nah, saya sebentar. Ketika kamu bilang Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus itu adalah utusan, kamu analogikan di dalam kehidupan yang sekarang. Utusan yang seperti apa? Silakan kamu analogikan. Ya ngapain lagi dia dianalogikan sementara Yesus sendiri yang bilang di Yohanes Ngapain lagi 17 ayat 3 dianalogikan? itu, sementara Yesus sendiri yang bilang. Oke, Ya, maksud kamu Yesus sendiri yang sebentar. bilang tuh di Yohanes ayat 17 ayat 3 itu bahwasanya dia itu adalah utusan. Turun gak ke bawah, masuk ke bawah sana. Ditanya analoginya, nggak tahu. Ya teman-teman, jadi ini ayat yang sering mereka maling untuk bilang kalau Tuhan Yesus itu cuma sekedar utusan. Saya jelaskan buat teman-teman semua. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pasti mereka selalu bilang seperti ini. Ini kalau orang yang bisa berdiskusi. Ketika kita tanya, utusan-utusan seperti apa yang kalian maksud? Seperti misalnya presiden mengutus menterinya, itu analoginya. Mereka akan bawakan analogi seperti itu. Nah teman-teman boleh patahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Karena apa? Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berdiri sendiri. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Utusan-utusan seperti apa yang segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Itu Yohanes 17 ayat yang ke-10. Terus di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, kalau kau mengklaim Tuhan Yesus itu beragama imanmu, ya kau tunjukkan datanya. Giliran ditanya, ngapain lagi saya buktikan? Memalukan. Itulah ya, manusia memalukan. Makanya naik tidak mau on cam. Gitu. Kan saya bisa. Memang mereka ada yang cerdas. Mereka itu sok-sokan menafsirkan Alkitab. Giliran kita minta bukti dari datanya, nggak mau. Sulit teman-teman, sulit. Itulah manusia-manusia. Kan saya bilang, saya lebih menghargai orang seperti Pak Klana
Saya hargai. Tapi kalau orang yang naik udah sok pintar, giliran ditanya buktikan pakai data, ngapain lagi saya buktikan pakai data? Kau ngomong aja di bawah, kau typing aja. Panik katanya. Jangankan sekelas dia, sekelas Yusuf PI, Nandar, nggak pernah saya panik. Apalagi sekelas kalian yang cuman bani typing, bani penghujat, tidak ada ilmu. Oh, sama Bang Nandar kabur. Sejak kapan saya pernah kabur? Yang ada Nandar. Ya udah lanjut besok lagi. Terakhir lanjut besok lagi. Tadi sore ngajak saya diskusi, saya lab tidak ada. Malam ini ngajak saya diskusi nggak ada juga. Saya lab udah berapa jam? Udah berapa jam saya lab? Mana Nandarmu? Kau panggil Nandar, ditunggu Bang Oki. Kau panggil Nandar. Bang, tadi sore janji sama Bang Oki mana? Katanya malam udah lama ditunggu nggak datang. Kau bilang saya panik. Sekelas Nandar aja, saya nggak panik. Apalagi sekelas kalian cuma bani typing. Itu ya teman-teman ya. Jadi mereka ini teman-teman sok pintar, itu kan, mengklaim Tuhan Yesus beragama mereka lah, itu kan. Sedangkan kita bisa membuktikan perbedaannya. Di dalam imannya seperti apa, di dalam iman Kristen seperti apa. Terus kita minta datanya, oh gak perlu dibuktikan. Lah itu memang modal takiyah ya begitu. Gak ada ilmunya ya kan. Naiklah yang punya ilmu, yang gak punya ilmu jangan naik ya teman-teman ya. Pusing kepala saya ngeladenin kalian itu. Hostnya kenapa teriak-teriak? Kalau saya menegaskan apa yang menjadi pembicaraan saya, nada saya tinggi, bukan berarti marah-marah. Sorry. Ya, Pak Haji Muhammad Al-Fatir, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, boleh dibuka kameranya, Pak? Boleh. Boleh apa, Pak? Bapak belum bisa on. Ya benar. On cam, Pak. On. Silakan on cam, Pak. Saya nggak ngeladenin loh. Saya sudah nggak mau ngeladenin lagi orang-orang yang tidak on cam. Ya, contohnya seperti yang tadi. Silakan on cam. Pak. Ya, Bapak belum bisa. Silakan Bapak ganti akun dulu, pakai akun yang bisa on cam ya, Pak ya. Gitu. Karena saya nggak akan meladenin, Pak. Terbukti. Kalau orang-orang yang tidak on cam itu cuma mau framing aja naik ke atas ini. Iya, ya nggak bisa ya. Saya cobain. Iya, belum bisa, Pak. Oke. Itu ya. Oke, Pak. Nah ini dia, saya salut sama yang begini. Belum disuruh on cam sudah on cam. Luar biasa. Selamat malam Bang Mati Rasa, agamanya apa? Selamat malam, agamaku Islam. Ini Anda sopan, saya lebih menghargai Anda. Kan Anda kejam-kejam, kami pun bisa. Oke, silakan Mbak. Tenang. Tema saya Yesus Tuhan, Mbak. Ada yang mau ditanya tentang iman Kristen, Mbak? Tema Yesus Tuhan umumnya. Ini tanya jawab apa sebelah doang, Om? Enak sih dua arah, tapi kalau Bapak mau tanya duluan silahkan. Pak, kayaknya suara headset Bapak ngeground. Ngeground, Pak. Boleh dibenerin dulu, Pak? Boleh? Udah? Masih ngeground, Pak. Resek-resek gitu. Udah? Nah, aman. Oke. Sebelum aku tanya, aku mau itu dulu, Pak. Tanya dulu lah ya. Bebas. Tanya dulu, silakan. Di mana itu dalilnya tentang Yesus Tuhan itu? Di mana dalilnya Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 13 ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, memang akulah guru dan Tuhan. Itu saya menggunakan terjemahan yang lama. Terjemahan yang barunya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam etimologi bahasa Melayu, kata Tuhan itu bisa diartikan sebagai Tuhan. Tapi bukannya setiap perkataan Yesus itu mengatakan Tuhan Apa, Pak? dan hamba. Setiap perkataan Yesus kan mengucapkan Tuhan dan hamba.
nggak pernah mengucapkan Tuhan. Lah, Yohanes 13 ayat 13 itu perkataan siapa, Pak? Apa? Itu bukan perkataan Yesus kan? Oh, bukan perkataan Yesus. Pak, kalau di dalam Alkitab itu tulisan merah itu perkataan Tuhan Yesus siapa ya? Tapi Saya itu kan tidak Tuhan pernah- kan? Sebentar. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu revisi ya? Iya, Tadinya kata Tuhan. kan? Makanya tadi saya artikan, Pak, kata Tuhan itu, Bapak boleh cek di Google sekarang. Etimologi bahasa Melayu, kata Tuhan itu bisa diartikan sebagai Tuhan. Makanya kalau kita mengartikan satu kata, sebentar saya terangkan ya, kasih saya waktu untuk menerangkan. Jangan Bapak langsung mau ngegas. Saya terangkan sedikit. Etimologi kata Tuhan di dalam bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Kalau kita ingin mengartikan satu kata, kita lihat dulu dari konteks kalimatnya. Kata Tuhan tidak akan pernah bisa berubah arti menjadi Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Tuhan dari sebuah perusahaan. Maka kata Tuhan itu, Pak, tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Karena Tuhan di situ cuma melingkupi kekuasaan di suatu perusahaan. Nah, kata Tuhan akan bisa menjadi Tuhan apabila di dalam konteks kalimat. Saya bukakan dulu buat Bapak di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Saya hafal sebenarnya ayatnya, tapi nggak apa-apa saya bukakan. Di sini sama-sama menggunakan kurios ya, Pak ya, kata Tuhan ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, Pertanyaan kalau saya sebentar, Pak. original Sebentar. tag-nya itu kan Sebentar dulu, enggak, sebentar Bang. dulu. Original Bapak jangan tag-nya sok itu kan pintar. Torios, itu kan Tuhan, ya kan? Sebentar, saya belum selesai menjelaskan. Enggak, Boleh kalau saya- bahasa Toriosnya itu sebentar, kan jangan kau bantah Tuhan, dulu, kan? atau diskusi ini jadi dua arah. Biar saya Ya menjelaskan udah. dulu. Oke, aman. Daripada diskusi ini jadi dua arah. Yo. Gitu. Saya jelaskan dulu. Ya. Di situ menggunakan kata kurios, Tuhan. Tuhan seperti apa? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut. Tuhan seperti apa? Maka kata Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 bisa diartikan sebagai Tuhan. Saya berikan analoginya lagi. Kata Gusti. Gusti di dalam iman Bapak. Misalnya dengan Gusti Prabu Siliwangi. Gusti Prabu Siliwangi tidak akan pernah bisa diartikan sebagai Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Gusti Prabu Siliwangi. Karena apa? Gusti di situ cuma menguasai daerah Siliwangi. Nah, tetapi kata Gusti bisa diartikan sebagai Tuhan, misalnya di dalam konteks kalimat Gusti Yesus pencipta langit dan bumi. Maka kata Gusti bisa diartikan sebagai Tuhan. Dan Bapak boleh cek di Google, kalau omongan saya bohong, saya berbicara pakai data. Etimologi kata Tuhan, etimologi Pak ya, kata Tuhan ya, di dalam bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Oke, gini Bang. Itu kan Yesus Tuhan Bang ya. Aku cuma tanya aja sih Bang. Ini aku nggak pakai data, nggak pakai itu, ya kan? Pertanyaan, tanya aja Bang. Yesus turun ke bumi itu kan dari awalnya dari seorang ibu lah ya. Betul. Mulai kapan Yesus dituhankan Bang? Apa? Mulai kapan Yesus dituhankan? Mulai kapan Yesus dituhankan? Oke, saya jawab. Saya gunakan data Pak ya untuk menjawab Bapak ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Dari segala sesuatu yang dijadikan, Dia di sini merujuk kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Saya bukakan lagi di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Pak, Tuhan Yesus itu sebelum Sang Firman itu menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Yesus itu sudah ada Pak, Tuhan Yesus itu sudah Tuhan.
Tuhan Yesus Jadi- itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Makanya kalau posisi enggak Bang, jadi posisi Yesus masih di dalam kandungan itu sudah jadi Tuhan. apa Pak? Posisi Yesus masih dalam kandungan itu dia udah jadi Tuhan. Yes, betul. Karena apa Pak? Kenapa Bunda Maria itu disebut tabut perjanjian baru? Karena di dalam kandungannya Pak. Terus kalau di dalam kandungan dia udah jadi Tuhan, terus siapa yang mengatur keadaan itu, Bang? Apa Pak? Keadaan Apa yang mengatur? alam. Nah makanya Bapak harus jelas dulu konsep dari Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda. Pribadinya berbeda Pak ya? Di dalam satu esensi, hakikatnya satu. Pribadinya berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Jangan senyum-senyum. Habis ini saya tanya iman Bapak harus jawab. Ya aku senyum Jangan lah, Bapak Bang, sok nggak pintar. boleh. Aku teriak-teriak gitu. Sebentar. Ini, oke. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Pertanyaan saya ketika Bapak bilang tadi, siapa yang ada di surga? Oke. Tolong jelaskan Al-Ma'arij. Aku nggak nanya yang jangan, di surga, Pak. jangan. Aku nggak tanya yang Jelaskan, di surga. Jelaskan. Ntar Maka dulu. aku Pak, bersumpah, jangan sebentar. ke situ dulu. Mampu menjelaskan nggak? bentar. Mampu menjelaskan Jangan. nggak? Punya ilmu nggak? Jangan nanya ke situ dulu. Nah, gini teman-teman, Pertanyaanku, mereka maksud- ini kalau ditanya imannya seperti itu karena apa? Tidak bentar berilmu. dulu. Langsung Jawabannya, ditunjukkan tanya imannya. dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ. Malu, Ya Pak, malu sabar ya, Pak. lah. Pak, Masa kenapa, Pak? udah, Pak. jawabannya belum apa? Ntar dulu. Jawab dulu, saya Jawabannya udah aja belum jawab. selesai kok Berapa udah. pertanyaan kamu saya udah jawab. Katanya bisa satu menjelaskan arah. nggak? Kalau nggak bisa ini saya Katanya turunin. satu arah. Siapa Kenapa? bilang? Saya Kenapa, bilang Pak? satu arah kalau Anda nggak ngeyel, tapi buktinya Anda ngeyel. Anda Aku mau kan nggak memframing. ngeyel. Bahkan Setiap orang abang menjelaskan nanya, Anda senyum-senyum. Setiap abang, Anda berarti setiap abang seperti nanya, orang yang lebih pintar. Bang, Pak, Bang, Pak, gini loh ya. jelaskan. Maaf nih, Bang. Kenapa? Jelaskan. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Aku di sini merujuk kepada Pelan-pelan. siapa? Kalau tanya itu yang pelan-pelan loh. santai Maka aja. Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan Maka bintang. aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dari